Ketaatan itu harus dilakukan segera, jangan ditunda. Jadi setiap kali Tuhan suruh apa, kadangkala berat, aduh kenapa saya, aduh baru juga kemarin lakukan ini disuruh lagi. Tapi saya selalu bilang gini, siap Tuhan, yes Lord. Karena Tuhan gak pernah salah pilih orang. Dia tahu kalau dia suruh kita bisa melakukannya. Dan walaupun berat, saya selalu berusaha untuk tersenyum. Makanya orang tanya kenapa saya suka senyum, itu adalah ekspresi saya untuk Tuhan. Bahwa walaupun berat, saya mau lakukan itu karena saya mengasihi Tuhan. Dalam hal apapun saya yakinkan, ini terbaik nggak? Karena apapun juga yang kita lakukan, lakukanlah seolah-olah seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Halo teman-teman semuanya, welcome to Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi, di mana hari ini kita akan belajar kembali bersama-sama melalui narasumber kita supaya iman kita semakin terbangun dan juga kita semakin mengenal Tuhan dan juga bisa mengerti firman lebih lagi supaya bisa kita terapkan dan jadi berkat buat banyak orang. Dan hari ini kita memiliki narasumber yang luar biasa sama seperti sesi sebelumnya, yaitu senior pastor kita dari GBI Gilgal, yaitu Pastor Juan Mogi. Halo Pastor Juan. Hai Revi. Nah, jadi melanjutkan sesi kita yang sebelumnya, kita masih membahas dari buku terbaru Pastor Juan, All Things Are Possible. Di mana pas aku baca-baca juga salah satu yang menurut aku menarik, Pastor Juan itu banyak membahas tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Nah, dari begitu banyaknya tokoh yang Pastor Juan ada mention, kalau buat Pastor Juan sendiri, kisah tokoh Alkitab mana yang kisah imannya nih paling unik, paling menarik buat Pastor Juan? Abraham. Karena Abraham itu sangat percaya kepada Tuhan dan ketaatannya luar biasa. Beberapa hal yang saya pelajari dari Abraham adalah ketaatannya itu seringkali saya pikir membabi buta, tapi karena dia percaya siapa yang ngomong, dia lakukan. Misalnya dia diminta pergi ke sebuah tempat yang dia tidak tahu mau kemana tuh. Karena kan namanya pindah rumah tuh nggak gampang. Bawa barang, bawa keluarga. Nah, yang tempatnya udah jelas aja, yang jaraknya bisa dihitung. Oh, pindahin lemari ya, ke sono 1 jam. Ini bawa segala macam dan persiapan uangnya mesti ada. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah jalan udah 3 hari, kok belum tahu ya tempatnya kemana. Itu kepercayaannya begitu luar biasa. Lalu dia bisa menanti itu sangat lama. Sampai hampir di usia 100 tahun baru istrinya itu bisa mengandung. Tapi waktu mengandung yang ditunggu-tunggu lahir, anaknya mulai besar, Tuhan bilang, aku mau kamu korbankan dia menjadi persembahan untuk aku. Firman Tuhan bilang pagi-pagi benar ia menyiapkan keledai, kayu, bawa anaknya itu untuk naik ke sebuah tempat di mana dia mau korbankan. Ketaatannya itu selain percaya total, tapi dia lakukan dengan segera. Dan dia itu mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah dari situ saya belajar kalau memang kita percaya sama Tuhan, ya mesti percaya total 100%. Jangan 70%, bahkan jangan 99,9%. Lalu yang kedua, ketaatan itu harus dilakukan segera. Jangan ditunda. Dan yang saya baca ya, nggak pernah dikatakan gini, tiba-tiba Abraham marah-marah lah. Dia jengkel sama Tuhan. Tapi berarti dengan kata lain dia lakukan itu dengan sukacita. Dan yang ketiga itu yang saya pelajarin itu, dia nggak sungkan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah itu menjadi pegangan saya. Jadi setelah saya serahkan hidup sama Tuhan, bukan berarti ya nggak menyerahkan hidup sebagai pendeta, dia nggak harus lakukan ini. Kan setiap kita hamba Tuhan, pengusaha adalah hamba Tuhan. Jadi setiap kali Tuhan suruh apa, kadangkala berat, aduh kenapa saya, aduh baru juga kemarin lakukan ini disuruh lagi. Tapi saya selalu bilang gini, siap Tuhan, yes Lord. Karena Tuhan gak pernah salah pilih orang. Dia tahu kalau dia suruh kita bisa melakukannya. Dan walaupun berat, saya selalu berusaha untuk tersenyum. Makanya orang tanya kenapa saya suka senyum, itu adalah ekspresi saya untuk Tuhan. Bahwa walaupun berat, saya mau lakukan itu karena saya mengasihi Tuhan. Dan
Dalam segala hal saya coba lakukan yang terbaik. Termasuk dalam podcast ini, saya pelajari pertanyaannya, saya diskusikan dengan narasumbernya. Dalam saya berkhotbah, dalam membangun gereja, dalam hal apapun saya yakinkan ini terbaik nggak? Karena apapun juga yang kita lakukan, lakukanlah seolah-olah seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, salah satu inspirasinya adalah dari tokoh iman ini. Kalau Pastor Juan kan tadi sempat bilang ya bagaimana Abraham nih dapat perintah atau disuruh Tuhan. Dan Pastor Juan juga di sesi sebelumnya nih sempat mention juga Pastor Juan mungkin merasa disuruh Tuhan jadinya melakukan A, B, C. Nah mungkin orang-orang nih suka bertanya-tanya juga gimana caranya kita bisa tahu ini tuh Tuhan yang suruh atau sekedar tuh keinginan pribadi aja sebenarnya. Itu gimana ya cara untuk lebih membedakannya? Iya, karena di Alkitab itu kan sebenarnya firman Tuhan sendiri. Itu udah tertulis. Nah, tulisan yang dicetak itu kan logos. Tapi karena dia hidup, firman Tuhan itu hidup. Dan kalau kita sudah lahir baru, saat kita membaca itu menjadi hidup. Misalnya kasih contoh, firman Tuhan bilang begini, kamu harus pergi dan beritakan Injil. Kita nggak perlu tanya, salah nggak ya beritakan Injil ya? Pergi jangan ya. Oh, udah tertulis kok di situ. Misalnya contoh yang tidak tertulis, Tuhan itu bisa bicara lewat hati kita, karena kan Roh Kudus tinggal di sini kan. Jadi waktu Tuhan misalnya gerakan saya untuk memberi kepada seseorang, memberi kepada pekerjaan Tuhan, satu saat Tuhan minta untuk memberi sesuatu yang bagi saya sangat besar sekali. Sebenarnya saya tahu itu dari Tuhan. Tanpa saya tanya Tuhan lagi diuji pun, namanya untuk pekerjaan Tuhan ya pasti selalu baik. Tapi saya coba tanya sama papa saya coba tanya sama istri saya, dua-dua jawabnya sama. Ataupun kamu salah mendengar, kamu udah melakukan yang baik. Dan ada di firman, kan harus bawa persembahan kepada Tuhan, kita harus tolong orang yang susah, tolong pekerjaan misi. Jadi waktu kamu beri pun, itu sudah jadi berkat. Dan aku juga sebenarnya jadi tiba-tiba keinget juga ya lagi berbicara soal iman dari buku Pastor Juan. Ada sebuah chapter yang membahas soal mentor juga Pastor Juan. Jadi aku tiba-tiba keinget aja sih menurut Pastor Juan itu tuh seberapa penting sih yang namanya mentor dalam pertumbuhan iman kita. Dan apakah mentor tuh sangat amat bisa menolong kita untuk taat sama firman seperti yang barusan-barusan ini kita bahas juga. Menurut saya penting. Karena kita tuh nggak maha tahu, yang maha tahu cuma Tuhan. Mau istilahnya mentor, pelatih, coach, kan ada yang membedakan. Menurut saya sebetulnya sederhana sekali, definisikanlah itu. Mentor adalah seseorang yang berjalan lebih dulu dari kita, dan mereka mau punya tanggung jawab untuk menolong kita bertumbuh di area panggilan kita. Itu saya coba definisikan secara sederhana. Kenapa kita perlu mentor? Karena gini, dalam hidup kita ada hal-hal tertentu yang kita nggak tahu sampai orang lain kasih tahu kita. Makanya kenapa para atlet yang hebat, profesional itu masih punya pelatih, punya coach, punya mentor. Itu pelatih ngasih tahu, pukulannya salah, kakinya kurang miring. Kayak contoh gini, kita nggak bisa lihat bagian belakang kita sendiri. Ini di belakang ada merah-merah apa ya? Mana ya? Mana ya? Ini bagian palanya bolong nih. Mana ya? Mana ya? Nggak ada bisa tahu. Jadi, misalnya aplikasinya. Bagaimana caranya kita tahu kita sombong? Bagaimana caranya kita tahu apa yang kita lakukan sudah baik dan benar sesuai firman? Itu perlu ada orang yang melihat. Perlu ada orang yang menyemangati kita. Orang yang berjalan lebih dulu, dia akan kasih masukan-masukan, teguran-teguran sama kita. Gimana kalau misalnya udah punya mentor rohani nih, Pastor Juanto, mungkin ya mentor di bidang lain. Dan ternyata mentor kita ini ketahuan melakukan sebuah kesalahan yang besar banget. Atau karakternya ternyata benar-benar bobrok sekali gitu. Kebuka semua dosanya gitu. Sebaiknya kalau itu terjadi, itu gimana ya? Soalnya saya suka dengar cerita-cerita orang juga, mereka ya mungkin kecewa karena orang yang dianggap sebagai mentor itu justru malah ternyata melakukan kesalahan yang sangat fatal gitu. Menurut saya yang sempurna itu cuma Tuhan Yesus. Selama bukan Tuhan Yesus yang lakukan itu, kita aman. Kalau kita lihat mentor seperti itu, menurut saya doakan supaya dia bertobat dan kembali ke arah yang benar. Lalu apa yang baik yang sudah kita lihat, kita lakukan.
dan yang nggak baik jangan dilakukan. Kalau kita masih perlu mentor, kita doa lagi, minta mentor yang baik dari Tuhan. Ya. Setiap orang kalau dia nggak jaga hidupnya, bisa punya kecenderungan juga melakukan seperti yang tadi kamu ceritakan. Jadi doakan dia, jadi jangan hanya datang dekat kalau kita perlu sama dia. Justru di saat-saat dia melakukan kesalahan, kita perlu doakan support. Ya. Jadi yang kita nggak suka itu dosanya, tapi orangnya harus kita kasihi. Iya, iya. Jadi meskipun kita dimentor oleh orang tersebut, sebenarnya kita juga bisa tetap jadi berkat buat mentor kita tersebut ya. Mungkin ini kesempatan untuk kita jadi berkat. Iya. Di saat semua orang meninggalkan dia, kita tetap ada. Ya. Kan namanya orang jatuh, yang penting dia tidak hidup di dalam dosa. Ya. Orang jatuh, yang penting dia bangkit kembali. Ya. Mungkin karena kasih seorang yang dia bimbing, yang mau menemani dia, mendoakan dia. Dia pikir ini kok semua orang ninggalin saya, benci saya. Tapi ada orang yang saya bimbing selama ini malah dia ada di samping saya. Mungkin dia bisa bangkit lagi. Saya percaya Tuhan pasti ngampunin. Dan ini bisa jadi pelajaran untuk orang-orang lain. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu juga bisa jatuh seperti saya. Wow, itu benar banget sih. Nah, Pastor Dion berbicara soal iman juga kan orang-orang tuh suka bingungnya gini. Oke, kalau misalnya beriman sama Tuhan, apakah berarti apapun yang muncul di hati kayaknya Tuhan yang suruh, saya lakukan itu tanpa berpikir? Atau sebenarnya yang namanya iman itu ya artinya saya tetap mikir dulu juga nih sebelum melangkah. Karena orang kan suka bingung nih, balancing soal berpikir dengan percaya ini gitu. Ya, kedewasaan kita bertumbuh seiring waktu. Makanya tadi kenapa ada mentor, kita bisa mengujinya. Misalnya contoh, ada orang yang dapat sama seperti saya. Kok saya ini dapat di hati saya untuk ninggalin pekerjaan saya, melayani Tuhan sepenuh waktu. Kalau dia nggak sharing sama komunitasnya, tadi di bagian pertama ya saya jelaskan, menurut kamu gimana? Lalu kita nggak sharing sama mentor kita, itu kan butuh waktu nggak lama kan? Jangan gara-gara dengar Abraham keesokan paginya lalu dia mempersembahkan anaknya. Kenapa kita nggak ambil waktu? Karena firman Tuhan bilang dengan banyak penasehat rencana terlaksana. Misalnya mentornya kan ngomong gini, benar nih kamu panggilannya melayani Tuhan sepenuh waktu. Kamu benar bisa menikmati. Sudah ada konfirmasi dari orang lain nggak? Sudah ada buahnya nggak? Mereka akan kasih berbagai macam pandangan sebelum kita memutuskan. Tapi kalau saya rasa kita mantap dari Tuhan, ya kita melangkah. Kita yang tahu sendiri kondisi kita. Tapi saya selalu tanya sama mentor saya. Saya juga punya orang tua rohani. Saya tanya sama teman-teman saya dapat seperti gini. Menurut kalian gimana? Ada masukan nggak? Bantu dalam doa ya. Karena saya udah berkeluarga, saya tanya sama istri saya. Lus, kok saya dapat seperti begini ya? Menurut kamu gimana? Kamu bisa doain juga nggak? Kalau misalnya nih Pastor Johan, kan ada dua orang nih sama-sama merasa Tuhan taruh di hati, contoh misalnya tiba-tiba bangun gereja atau bangun bisnis misalnya. Tapi kan misalnya kadang-kadang satu, wah bisnisnya justru wow banget. Yang satu lagi 1 tahun bangkrut. Satu lagi misalnya bangun gereja, wah luar biasa nih besar. Satu lagi segitu aja 30 tahun gitu kan. Nah, apakah berarti kalau yang kelihatannya grand dan besar itu berarti emang betul itu dari Tuhan, makanya jadi. Dan yang satu lagi apakah ternyata dia salah dengar, makanya dia lakukan, tapi kok malah bangkrut atau tidak berbuah setelah 50 tahun. Apakah seperti itu, Pastor Johan? Belum tentu, karena waktu kita mendapatkan dari Tuhan, bisa saja itu benar. Tapi bagaimana melakukannya itu. Kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Contoh ya, waktu saya diminta berkatin restoran atau rumah makan, saya selalu kasih pengajaran firman. Saya bilang, walaupun ini sudah diberkati, orang itu ke restoran, sekali dia makan gak enak, dia mungkin gak akan datang lagi. Dia perlu pikirin misalnya makanannya enak, tapi dia nggak punya strategi marketingnya, nggak ada sosial media, nggak ada promo, makanannya enak cuma pada nggak tahu, dan bisa dari Tuhan, tapi Tuhan kasih dia akal budi untuk dia mikirin semuanya itu. Atau makanannya nggak enak, bagi dia ini enak kok, kenapa nggak laku? Mungkin sebelum itu dia bisa kirim dulu ke orang-orang, kamu cocok nggak?
Misalnya di utara, belum tentu makanan di utara disukai oleh orang yang ada di selatan, di barat, di timur, di pusat. Kenapa dia nggak bikin dulu tes produknya, ya kan? Dari promosi, dari makanan, tempatnya nyaman nggak, secara harga. Ini makanan enak, pokoknya saya jual segini, yang mau, yang enggak. Secara harga. Lalu secara apa lagi? Mungkin orang-orang yang bekerja di sana, makanannya enak, restorannya rame, tapi dia nggak punya leadership dan manajemen yang bagus. Orang-orang yang kerja di sana nggak betah, nggak diperlakukan dengan baik. Pokoknya ya udah, buka aja, begadang, lembur, begini akhirnya orangnya teler, jatuh sakit. Banyak sekali faktor. Wow. Jadi sama halnya dengan gereja, dia panggilan melayani Tuhan. Tapi mungkin di gerejanya pelayanan anaknya nggak baik. Lalu dia nggak kasih sound system yang baik, AC-nya panas misalnya, lalu khotbahnya dia nggak sampaikan dengan komunikasi yang baik, isinya bagus, tapi cara ngomongnya itu, lu khotbah bagus, lebih bagus lagi nggak khotbah karena gue tidur, isinya sih baik, atau kebaktiannya terlalu panjang, banyak faktor. Jadi bukan cuman mulai melangkah dengan iman, tapi di tengah perjalanan ini kita harus lakuin dengan sangat amat baik ya. Supaya panggilan Tuhan itu beneran bisa kita selesaikan dengan baik juga. Finishing well. Betul. Ya Pastor Juan ya. Sama kayak menikah. Udah dari Tuhan nih, yakin, udah doa, udah puasa, mantap semuanya. 3 bulan berantem mau cerai. Dari titik itu mungkin dia cuma berpikir saya udah jadi suami yang baik. Dia nggak pernah ngomong, tanya sama istrinya. 3 bulan pernikahan kita nih gimana? Kenapa kamu kok suka nangis? Saya tuh kurangnya apa? Oh terlalu galak, oh terlalu sibuk. Nggak pernah ada evaluasinya. Komunikasinya nggak benar. Pasangannya bisa dari Tuhan, tapi kita tidak menjalani pernikahan itu dengan hikmat dari Tuhan. Berarti perlu hikmat dari Tuhan dengan cara evaluasi, pengetahuan. Jadi urutannya pengetahuan, pengertian, hikmat. Jadi kalau berkeluarga, carilah banyak pengetahuan tentang keluarga. Bisnis, carilah banyak pengetahuan tentang bisnis. Bisnis restoran tuh kayak gimana. Kalau mau bergereja, cari banyak pengetahuan. Gereja yang kamu bangun daerah ini nih demografinya apa? Anak muda, tapi style kita orang tua. Kebutuhannya apa? Banyak kebutuhannya keluarga, kita ngomongnya tentang akhir zaman terus. Ya nggak ada yang mau datang. Nah dari pengetahuan itu kita mesti ngerti. Oh gitu ya. Jadi orang mau makan tuh yang porsi nggak terlalu besar, nggak terlalu mahal, tapi enak, tempat nyaman. Lalu hikmat. Hikmat adalah kemampuan memakai pengetahuan yang ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. 3 kombinasi ini, selain iman ya. Tambahkanlah pengetahuan, kamu harus punya pengertian, lalu kamu harus punya hikmat dari Tuhan, memakai pengetahuan ini. Kalau misalnya aku dengar dari tadi Pastor Juan cerita, aku rasa Pastor Juan pasti bukan cuma taat dalam iman, tapi aku yakin pasti punya habits atau kebiasaan-kebiasaan juga yang menopang sehingga panggilan Tuhan dalam kehidupan Pastor Juan ini bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin kalau misalnya boleh kasih tips kebiasaan-kebiasaan apa sih yang menurut Pastor Juan nih penting nih buat kita miliki, selain yang mungkin berdoa, baca firman itu kan ya banyak orang mungkin udah tahu nih kalau pengen berjalan dalam iman, baca firman, doa udah pasti nih. Tapi ada kebiasaan lain gak sih yang mungkin orang-orang nih suka miss atau gak sadar? Kebiasaan lain, saya membuka diri untuk bergaul dengan banyak orang. Dari situlah saya belajar dari kehidupan orang, mana yang berhasil, mana yang gagal. Dunia saya, pengetahuan saya terbuka dengan luas. Saya ngikutin berita-berita di negara-negara, apa yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Australia. Lalu saya juga mendengarkan atau melihat YouTube, sembari saya olahraga, saya lihat khotbah-khotbah. Lalu saya juga membaca buku-buku. Saya banyak bertanya kalau saya nggak tahu. Tanpa sungkan saya tanya, menurut Bapak nih gimana? Seperti kemarin kan terjadi, misalnya Amerika mengeluarkan sebuah peraturan baru, menaikkan tarif dan lain-lain. Saya kepada beberapa ahli saya tanya, baiknya kita nih harus bersikap seperti apa untuk mengantisipasi hal ini. Disitulah selain saya berdoa, percaya kepada Tuhan, saya ngerti apa yang harus saya lakukan. Wow, itu beneran bagus banget. Mungkin banyak orang yang miss tuh bergaul ya. Banyak yang mungkin cuma bergaulnya sama Tuhan, tapi lupa bergaul sama orang-orang pintar di sekitarnya yang bisa memberikan insight yang baik-baik juga ya dalam hidup ya.
Nah, jadi di sesi ini juga aku udah belajar banyak. Aku percaya semua viewers sudah belajar banyak. Boleh nggak Pastor Johan kita minta satu pesan terakhir sebelum kita tutup, pesan yang bisa memberkati para viewers kita hari ini? Ya, kita harus rendah hati dan menyadari bahwa kita tidak tahu segalanya. Berdoalah kepada Tuhan, bukan hanya punya komunitas yang sehat, tapi punya mentor rohani, kakak rohani, bapak rohani yang akan membimbing kita bertumbuh dalam perjalanan iman kita. Yes. Jadi dalam kehidupan jangan lupa teman-teman semuanya, kita harus bergaul dengan orang yang tepat, dengan mentor yang baik, supaya kita bisa bertumbuh dalam iman dengan maksimal. Dan jangan lupa juga kita harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan firman, supaya iman kita meningkat dan juga kita bisa semakin taat dan jadi berkat buat banyak orang. Nah, buat teman-teman yang mau belajar lebih banyak soal iman, jangan lupa dapatkan buku terbaru dari Pastor Johan yang berjudul All Things Are Possible. Pastinya akan sangat menginspirasi kita untuk berjalan dengan iman dengan lebih maksimal lagi. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe-nya supaya nanti dapat notifikasi kalau ada video Gilgal Podcast lainnya. Oke, itu aja buat sesi kali ini. Tuhan Yesus memberkati and have a blessed day. Bye-bye semuanya.